Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar petambak Indonesia, kawan-kawan satu perjuangan dimanapun Anda berada. Kali ini kita masih berada di UD Sunan Farm yang pertama. Saat ini udang saya DOC 22 dengan kepadatan tebar 300 per meter. Masih menggunakan 2 paddle wheel atau 2 kikir. Sistem bakteri Lactobacillus, saya kultur sendiri. Dan seperti biasa, treatment saponin menjadi nomor 1. Baiklah kawan-kawan petambak udang Indonesia dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, saya ingin sedikit membuat konten, yaitu pentingnya sirkulasi air untuk memelihara kestabilan kecerahan ataupun warna air di kolam budidaya Fanami. Mari kita simak videonya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Seperti apa yang saya bahas tadi, sirkulasi air adalah memasukkan dan juga mengeluarkan air. Jadi sirkulasi air yang sering saya lakukan adalah 3 hari 1 kali, yaitu memasukkan air 1 hari sekali sebanyak 5-10 cm, tergantung berapa banyak jumlah air yang saya buang. Begitu juga banyaknya air yang saya masukkan ke dalam kolam budidaya. Untuk arti sirkulasi adalah seperti saya jelaskan, memasukkan dan membuang air. Untuk membuang air ini saya lakukan secara rutinitas sehari sebanyak 5 sampai dengan 10 kali, tergantung dari tugasnya anak kolam. Jadi seperti ini contohnya, saya rutin karena saya tidak sifon, ya. Ini saya akan selalu membuang kotoran melalui central outlet. Jadi bisa kawan-kawan lihat, ini sering saya lakukan 5-10 kali setiap harinya. Saya akan mengeluarkan kotoran yang ada di central drain. Nah, kenapa tambak saya bisa dosis 1-30 hari tidak sifon? Karena tekstur tambak pada kolam budidaya saya mencekung, yaitu di tengah lebih dalam daripada di samping. Jadi di saat saya buang air, maka kotoran secara otomatis akan keluar melalui central outlet. Tidak usah berlama-lama, cukup setelah kotorannya hilang, kita tutup kembali. Hati-hati, biasanya ini airnya sampai atas. Nah, jadi rutinitas untuk pembuangan sehari bisa saya lakukan 5-10 kali. Tetapi untuk rutinitas memasukkan air ini saya lakukan hanya 3 hari 1 kali, karena salah dalam kita mentreatment air atau memasukkan air ke dalam petak budidaya ini akan menyebabkan fatal dalam budidaya udang Fanami. Karena sebenarnya untuk budidaya udang Fanami kita memakai sistem semi biofloc. Perlu kawan-kawan ingat, saya memakai pipa, ya, pipa 1,5 dim, karena bertujuan debit air yang masuk tidak terlalu keras, atau penambahannya pun kita sirkulasi secara step by step atau bertahap. Jadi untuk pipa masuk ini kita harus bedakan dari memasukkan air pada saat persiapan, karena apabila kita terlalu cepat mengisi air maka udang akan mengalami stres dan akan mengakibatkan molting secara massal. Baiklah kawan-kawan petambak udang Fanami Indonesia dimanapun Anda berada, seperti Anda lihat di video, ini adalah mineral. Saya rutin memasukkan mineral apabila saya memasukkan air. Jadi pemeliharaan untuk asupan mineral di dalam petak budidaya sangat penting untuk menjaga udang agar tidak terjadi soft cell. Nah, untuk mineral ini baiknya kita harus cairkan dulu menggunakan air, boleh air asin ataupun air tawar. Kita aduk secara rata
ini saya menggunakan 2 ppm karena nanti debit airnya akan saya masukkan sekitar 10 cm. Karena kemarin sudah saya buang sekitar 10 cm dan ini ketinggian airnya di angka 120 cm. Baiklah, kenapa pada saat kita memasukkan air di dalam petak budidaya, yaitu air baru seperti ini, kita harus menambah mineral. Karena air baru yang berasal dari sumber bor, kandungannya mineralnya adalah 0. Jadi, udang sangat membutuhkan mineral untuk mengeraskan cangkang di pasca molting. Jadi perlu ke kawan-kawan ingat, apabila kita memasukkan air baru, kita harus juga memasukkan mineral ke dalam petak budidaya. Nah, di ember saya yang satu ini bukan mineral, ini adalah merupakan omia yang sudah saya larutkan. Ini tadi 3 kilo omia, saya isi dengan 7 liter air. Nah, omia ini akan saya berikan setiap malam sebanyak 1-2 ppm. Ini bertujuan agar untuk menjaga kestabilan pH agar selalu naik posisi di malam hari. Jadi banyak pertanyaan dari kawan-kawan, apakah omia ini bisa mengganti mineral? Jawabannya tentu tidak. Nah, sebaliknya, di samping ember tadi, ini selalu ada saponin yang saya fermentasi. Banyak yang menanya, apa-apa saja di dalam kandungan fermentasi saponin. Kalau secara pribadi, hanya saponin dan air saja. Dan ini saya akan berikan di siang hari, pada saat matahari terik-teriknya untuk menjaga kestabilan plankton yang ada di dalam petak budidaya Fanami. Jadi secara jelas bahwa di ember pertama ini adalah saponin, di ember kedua adalah omia, dan di ember ketiga itu adalah mineral yang saya berikan 3 hari 1 kali. Baiklah kawan-kawan, pemberian omia pada malam hari bertujuan agar menstabilkan pH, agar selalu terjaga di pH malam hari, pH selalu naik dibanding pagi hari. Tetapi apabila selalu kita berikan omia di malam hari, maka pH selalu akan naik dibanding pagi hari. Bagaimana cara mensiasati agar pH pagi lebih rendah dibanding pH malam? Maka saya selalu berikan molas yang sudah saya larutkan. Nah, ini molas pasti selalu saya akan berikan. Tadi saya sudah berikan molas ya. Nah, ini adalah molas yang sudah saya cairkan, tapi sebelumnya saya siram dengan air panas. Nah, untuk satu tong ini berisi 120 liter ya. 120 liter air. Nah, ini saya berikan 6-7 kilo molas. Nah, untuk molas sendiri ini akan selalu kita berikan pada malam hari sebanyak 4-5 liter dengan catatan molas yang sudah dicairkan. Bertujuan untuk menstabilkan pH, karena secara awam kita menyatakan bahwa molas adalah bertujuan untuk menurunkan pH. Jadi pemberian omia tadi kita berikan untuk menaikkan pH pada malam hari. Setelah pemberian omia jaraknya sekitar 2-3 jam, lalu kita akan berikan molas bertujuan agar pH pagi lebih rendah dibanding pH sore, pH malam. Nah, ini kebetulan anak kolam saya ingin memberikan mineral yang sudah diaduk-aduk. Ini cukup diberikan di depan air yang baru kita isi, karena pada sifatnya mineral sangat cepat cair. Nah, pemberiannya gampang saja, tidak perlu diputar sekeliling tambak, tetapi hanya disiram saja di tempat air yang masuk. Nanti secara otomatis akan selalu akan tersebar oleh padelwheel atau vincir. Jadi pemberian mineral tidak perlu diputar atau seperti pemberian pakan, tetapi hanya kita lemparkan saja. Oke, sudah terlihat airnya keruh. Itu menandakan bahwa mineralnya sudah teraduk rata. Jadi pentingnya mineral itu sangat berpengaruh dalam kekebalan tubuh udang, karena mineral sendiri adalah untuk mengeraskan cangkang
di dalam bahasa video saya akan selalu memberikan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Karena pada saat udang pasca molting, dia akan sangat membutuhkan agar cangkangnya cepat keras. Oke, mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Jangan lupa sirkulasi air yang tepat, pemberi mineral yang tepat, dan treatment-treatment yang tepat akan membuahkan hasil untuk kesuksesan kelancaran siklus budidaya. Salam pejuang Panami Indonesia dan semangat. Satu lagi, salam satu Anco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.